Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayani Jofri, NIM 226500779. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal metode pencarian. Di mana jurnal yang pertama yaitu Jurnal Sistem Informasi dan Telematika volume 11 nomor 1 tahun 2020, jurnal yang kedua Jurnal Saintek volume 16 nomor 1 2019. Jurnal pertama berjudul Sistem Pakar Diagnosis Hama dan Penyakit Tanaman Kopi menggunakan metode Breed Research atau BFS berbasis web. Abstraknya, beberapa faktor menyebabkan rendahnya kualitas dan produktivitas kopi di Indonesia. Alasan utama permasalahan itu adalah gangguan hama dan penyakit. Sebagian besar petani di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, para petani masih menggunakan cara tradisional dalam pengidentifikasi hama dan penyakit. Dengan menggunakan sistem pakar, diharapkan petani dapat melakukan diagnosis hama dan penyakit kopi secara akurat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis hama dan penyakit tanaman kopi. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara produsen kopi terbesar yang menempati urutan keempat dunia. Saat ini peningkatan produksi kopi di Indonesia terhambat oleh rendahnya produktivitas dan kualitas kopi yang dihasilkan. Salah satu penyebabnya adalah gangguan dari berbagai serangan hama dan penyakit. Kurangnya informasi bagi petani kopi tentang jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopi menyebabkan banyak tanaman kopi tidak dapat ditangani dengan benar. Dengan tersedianya infrastruktur memadai, petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan. Selain itu, petani juga membutuhkan alat bantu yang dapat mengidentifikasi dan mengenali hama dan penyakit pada tanaman kopi. Teknologi yang cocok untuk keperluan ini adalah sistem pakar. Selanjutnya, metodologi. Sistem pakar yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem berbasis web. Proses searching yang diaplikasikan pada sistem pakar ini merujuk pada pendekatan BFS, sedangkan pembobotan faktor-faktor atau gejala-gejala hama dan penyakit menggunakan konsep CF. BFS adalah algoritma yang melakukan pencarian secara top-down dari simpul akar hingga ke semua simpul lainnya. Pencarian dimulai dari node-node sebagai komponen frontier, lalu memperluas frontier tersebut dari simpul akar hingga ke simpul akhir yang berada pada level bawah. CF digunakan sebagai metode pembuatan pada setiap gejala yang dimiliki oleh hama maupun penyakit. Konsep CF digunakan pertama kali dalam bidang medis untuk merepresentasikan ketidakpastian pemikiran seorang pakar. Seorang pakar sering menganalisis informasi yang diberikan dengan ungkapan seperti mungkin, kemungkinan besar, atau hampir pasti. Hasil dan pembahasan. Analisis koleksi data-data dan wawancara menghasilkan informasi 5 jenis hama, 5 jenis penyakit, dan 28 gejala. Untuk data hama diberi kode H, data penyakit diberi kode P, dan data gejala diberi kode G. Inilah bentuk tabel untuk nama hama, nama penyakit, dan gejala. Penerapan sertainty faktor. Teknik perhitungan atau pembuatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sertainty faktor. Dalam perhitungan nilai kepastian sertainty faktor digunakan nilai kepercayaan pakar dan kepercayaan user. Untuk nilai kepercayaan pakar diperoleh langsung dari seorang pakar, di mana masing-masing hama atau penyakit memiliki nilai kepercayaan yang berbeda. Nilai kepercayaan user didapatkan dari jawaban user, di mana jawaban ya diberi bobot 1, jawaban ragu-ragu diberi bobot 0,5, dan tidak diberikan bobot 0. Penerapan Breed Research atau BFS dari yang mempresentasikan alur keputusan digunakan untuk mempermudah proses pencarian atau penelusuran solusi. Sistem pakar hama dan penyakit ini memerlukan 2 pohon keputusan, yaitu pohon keputusan hama dan pohon keputusan penyakit. Pohon keputusan hama tanaman kopi memiliki 5 level dan ada 5 goal node yang harus dicari, yaitu H1, H2, H3, H4, dan H5. Jika goal node H1 yang dicari, maka harus node G1, G2, G3, begitu pula seterusnya. Kesimpulan, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode Breed Research atau BFS dapat dijadikan sebagai teknik penelusuran untuk mencari solusi. Sertainty faktor atau CF dapat digunakan sebagai teknik pembobotan gejala dan perhitungan tingkat keyakinan. Sistem pakar ini dapat memberikan nilai keyakinan hasil diagnosis hama dan penyakit berdasarkan fakta dan pengetahuan yang dientry ke dalam sistem. Nilai tersebut dihitung menggunakan nilai CF dari seorang pakar dan CF dari pengguna itu sendiri. Selain dapat memberikan keputusan tentang hama atau penyakit, kopi dari gejala-gejalanya, sistem ini juga menyediakan informasi cara pengendalian hama dan penyakit tersebut.
Lanjut ke jurnal yang kedua dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Penyelesaian Puzzle 8 Angka menggunakan metode hill climbing. Abstrak, puzzle 8 adalah sebuah permainan di mana terdapat 9 kotak angka yang diacak, yang harus disusun kembali ke posisi yang benar dan terurut. Hill climbing merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permainan puzzle 8, di mana dalam metode hill climbing terdapat sebuah fungsi yang dinamakan fungsi heuristik. Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian. Metode hill climbing berfungsi sebagai pemberi solusi pergerakan dalam permainan puzzle 8 yang diharapkan solusi yang diberikan mampu mempercepat proses penyelesaian permainan puzzle 8. Pendahuluan, hill climbing pada permainan puzzle 8 angka sangat berguna. Satu kali proses evaluasi menggunakan hill climbing hanya akan melibatkan maksimal 4 state untuk kondisi initial state dan maksimal 3 state untuk kondisi state selain initial state. Sehingga state space untuk algoritma ini dapat dikatakan relatif sangat kecil. Maka dari itu, digunakan metode ini untuk menyelesaikan permainan puzzle 8 angka tersebut. Tujuan penelitian ini adalah membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan waktu dan langkah pergerakan dalam menyelesaikan permainan puzzle 8 angka menggunakan metode hill climbing. Manfaat dari penelitian ini memberikan wawasan baru bagi semua orang bahwa metode hill climbing dapat digunakan untuk menyelesaikan permainan puzzle 8 angka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hill climbing merupakan metode yang dikenal untuk pencarian lokal. Gagasan untuk metode hill climbing ini adalah mulai secara acak dari state yang sudah ada bergerak ke tetangga dengan nilai evaluasi yang terbaik, dan jika suatu minimum lokal telah dicapai lalu memulai lagi secara acak pada state yang berbeda. Pengulangan prosedur ini dilakukan hingga solusi ditemukan. Algoritma hill climbing ada 2 jenis, yaitu algoritma simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Kusumadewi dan Purnomo tahun 2005. Hasil dan pembahasan. Terdapat 2 jenis fungsi heuristik yang dapat digunakan, yaitu H1 sama dengan jumlah kotak yang menempati posisi yang benar, H2 adalah jarak antara initial state dengan goal state. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan harga mutlak selisih antara kolom dan baris pada initial state dengan goal state. Total nilai dari H1 dan H2 adalah maksimal 8, yaitu H1 maksimum apabila posisi kotak sudah sesuai dengan goal state adalah 8 dan H2 adalah 0. State dapat bergerak ke state yang selanjutnya berdasarkan posisi kotak kosong. Plateau kondisi ketika ada 2 atau lebih evaluation state yang mempunyai nilai heuristik sama besar dan juga merupakan nilai terbaik. Dalam kondisi plateau, hal itu dapat memicu lokal maksima. Kusumadewi 2003. Lokal maksima yaitu solusi yang ditemukan dengan fungsi evaluasi. Hasil pengujian berdasarkan fungsi dari penentuan kedudukan awal atau initial state, proses dan kedudukan akhir atau goal state menunjukkan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengujian yang dilakukan adalah pengujian manfaat. Hasil pengujian manfaat menunjukkan bahwa aplikasi mampu memberikan informasi mengenai langkah penyelesaian puzzle 8 angka dan memberikan kemudahan dalam memainkannya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode hill climbing dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan aplikasi puzzle 8 angka. Selain itu, aplikasi yang dibangun dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah pergeseran dalam menyelesaikan permainan puzzle 8 angka. Untuk perbedaan dari kedua jurnal tersebut, pada jurnal pertama, teknik penelusuran untuk mencari solusi menggunakan pencarian buta atau blind search, yaitu metode BFS, kemudian menggunakan certain factor untuk teknik pembuatan gejala dan perhitungan tingkat keyakinan. Pada jurnal kedua, teknik penelusuran untuk mencari solusi menggunakan pencarian terbimbing atau heuristik, yaitu metode hill climbing atau pendakian bukit. Sekian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.